Halo kawan-kawan, selamat datang di video pertama kami. Nama gue Aska, dan di kesempatan pertama ini gue akan membahas sesuatu yang sangat-sangat istimewa karena hal ini sebetulnya masih menjadi misteri, yaitu adalah Astral Project dan Lucid Dream. Jadi gue mengambil dari beberapa sumber nih, dari internet dan juga riset dari kawan-kawan atau orang yang memang sudah pernah mengalami hal tersebut gitu. Jadi Astral Project atau perjalanan astral adalah istilah yang digunakan dalam esoterisme untuk menggambarkan pengalaman keluar dari tubuh atas keinginan sendiri. Jadi lo secara langsung gitu keluar dari raga lo, sukma lo keluar dari raga lo gitu kan. Hal ini diduga sebagai suatu bentuk dari ritual atau telepati yang mengasumsikan bahwa adanya jiwa dan kesadaran yang disebut sebagai tubuh astral atau out of body experience. Hal ini juga dimaksud sebagai terpisah dari tubuh fisik, ya, dan mampu melakukan perjalanan keluar ke seluruh penjuru alam semesta. Jadi secara mudahnya adalah lo telepati dan bisa membuat sukma lo keluar dari raga lo yang tadi gue udah bilang itu, dan secara langsung, secara real time atau live gitu. Jadi semisal lo lagi tidur, tiba-tiba, tapi ini pengalaman yang langka ya, tiba-tiba lo bisa melihat diri lo sendiri gitu yang lagi tidur juga. Hal ini bisa diasumsikan sebagai Astral Project, dan Astral Project ini sangatlah berbahaya karena apabila lo nggak bisa balik lagi ke tubuh asli lo, ya lo akan lewat alias meninggal, die gitu. Terus Astral Project juga nggak bisa dilakukan secara mudah gitu. Jadi seumpama lo ada keinginan untuk Astral Project, sekalian nambah pengetahuan dan pengalaman misalnya seputar dunia gaib gitu kan, terus lo mencobanya gitu, nyari di Google nih, terus nyoba gitu metode-metodenya yang ada di Google, dan itu juga nggak semua orang bisa lakuin karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kayak misalnya lo pengen bikin film nih misalnya, tentu lo harus ada kamera, harus ada talent, harus ada skrip yang dasarnya misalnya memang harus ada cerita, tema atau semacamnya, dan setelah lu udah mengumpulkan semuanya baru kan lu bisa buat sebuah film yang utuh gitu. Begitu juga dengan Astral Project. Jadi lo nggak bisa sembarangan mencoba ini saat sendirian atau saat tubuh lu dalam kondisi yang tidak bagus gitu. Misal lo lagi keadaan mabok misalnya, yang pengendalian diri lo dengan tubuh lo itu agak kurang gitu. Karena sebetulnya Astral Project ini juga bersinggungan langsung dengan sel-sel otak ya, jadi kayak semacam refleksi atau cerminan bahwa hal ini dapat dilakukan dengan mudah apabila diri lo itu udah punya niatan atau punya rasa kepingin yang kuat gitu. Tapi tidak semudah itu, tidak semudah kepengen doang terus tiba-tiba bisa. Jadi lo harus, yang tadi gue bilang, melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah dan tidak semua orang bisa. Sebetulnya Astral Project ini juga tidak asing bagi mereka yang indigo, karena gue baca dari beberapa sumber, mereka yang indigo ini agak lebih mudah ya kayaknya untuk memasuki atau melakukan Astral Project, dan hal ini sangat-sangat mengganggu kalau misalnya lo nggak terbiasa dengan hal-hal gaib atau hal-hal semacam itu gitu. Jadi saat lo melakukan Astral Project, lo itu akan bersatu alias satu dunia dengan makhluk-makhluk yang di dunia realita ini lo nggak bisa lihat. Misalnya lo ketemu nih sama makhluk di kamar lo misalnya, kayak misalnya genderuwo atau pocong atau kuntilanak misalnya gitu kan. Begitu lo melakukan Astral Project ini sendiri, ya lo otomatis satu dunia dengan mereka karena lo sudah bukan di dunia realita lo gitu. Semacam bersinggungan antara ruang dan waktu juga gitu. Lalu lo juga bisa bertemu tuh dengan mereka yang udah meninggal katanya ya. Terus
dengan mereka-mereka yang memang punya semacam ikatan dengan diri lo gitu. Lalu melakukan astral projection artinya harus berani menghadapi mereka gitu. Jadi tergantung nyali lu nih ya. Begitu lu punya kesiapan atau punya keinginan untuk melakukan astral project, tentunya lu harus punya kesiapan jiwa dan raga untuk melakukan hal ini, terutama nyali gitu. Jadi aku pengen gaya-gayaan misalnya, tapi gaya-gayaan lu tuh berhasil gitu karena niatan lu kuat gitu misalnya. Aku pengen nih nyobain gitu, kayak apa sih, nggak serem gitu. Terus tiba-tiba berhasil nih, ya kan, diaminin nih. Ternyata malah ketemu yang begitu, lu cabut. Lu mau cabut kemana gitu? Karena nggak, untuk balik ke tubuh asli lo itu nggak semudah lo melakukannya misalnya gitu. Karena ada beberapa hal yang menyinggung, misalnya kayak ada satu makhluk yang menarik lo untuk tetap di situ. Otomatis secara real time, secara real life-nya lo hidup di dunia, ya lo meninggal gitu lewat. Jadi lo cuma bisa menyaksikan tubuh lo gitu, gitu sambil nangis-nangis misalnya gitu. Dan terus hal ini atau astral project ini berbeda dengan lucid dream. Kalau di lucid dream, gue jelasin sedikit tentang lucid dream. Di lucid dream itu kurang dan lebih adalah lo bisa mengendalikan mimpi lo. Jadi semisal nih, di mimpi lo nih, lo lagi seneng banget nih sama laptop yang lo suka misalnya gitu. Terus tiba-tiba lo mimpi tentang laptop itu nih gitu kan. Terus bisa aja tuh lo tiba-tiba pegang laptopnya, terus lo sambil main game atau sambil browsing misalnya, lu tergila-gila lah. Jadi lu melakukan apapun yang lu suka di mimpi lu gitu. Berbedanya dengan astral project, lucid dream ini di dunia mimpi, sementara astral project adalah di dunia nyata. Jadi lucid dream ini tuh lebih ke apa ya, semacam refleksi lah di otak lu tentang gambaran-gambaran atau sesuatu yang lu suka. Dan hal ini dinamai, menurut sains itu adalah hal bernama dopamin. Jadi sel dopamin ini ada di setiap otak manusia yang mengatur mengenai rasa keinginan, terus rasa bahagia, terus rasa hasrat lah ya, pokoknya tentang apapun yang lo suka. Misalnya lo suka McD, ya lo bisa tuh di mimpi lucid dream lo ini lo makan McD misalnya gitu. Dan lo bisa menggerakkan tubuh lo di situ. Lo pasti pernah lah mengalami hal itu. Kayak misalnya mungkin lo mimpi jatuh gitu kan dari ketinggian, tiba-tiba bangun. Nah itu kurang lebih seperti itulah. Kan kalau mimpi kan bermain dengan otak lo sendiri gitu. Jadi semacam perasaan lo atau emosi lo juga terbawa di mimpi tersebut gitu. Jadi menjadikan gambaran. Makanya kalau orang zaman dulu bilang kan bunga tidur gitu. Dan dimaksud bunga ini adalah rangkaian-rangkaian yang ada di otak lo. Ini dari sisi gue ya, dari persepsi gue adalah sebuah rangkaian-rangkaian di otak lo atau semacam bunga itu sendiri. Jadi otak lo nih misalnya pohon nih, terus berbunga gitu, dan bunganya itu sendiri menghasilkan buah dan menjadikan buah misalnya gitu. Begitu jadi buah ya terjadilah mimpi lo ini gitu. Lalu lucid dream ini bedanya lo bisa balik. Oke, lu bertemu dengan makhluk-makhluk misalnya yang memang menghuni kamar lu gitu misalnya. Yang tadi gue bilang, pocong, penjelang atau yang gitu lah ya maksudnya. Lu bisa nih ketemu di lucid dream, tapi lu nggak kenal sama dia gitu. Siapa nih orangnya? Terus kok aneh gitu bentuknya. Gue nggak pernah nih seumur hidup gue ketemu sama orang kayak dia nih gitu. Terus ya pasti kan lu di mimpi bertemu dengan orang-orang yang lu kenal kan gitu, atau yang akan lu kenal, atau yang sebelumnya udah lu kenal tapi udah kemana tahu. Bisa jadi tuh lu ketemu dengan orang yang akan lu kenal. Karena gue sendiri pernah mengalami itu. Dan di SMK nih, gue pernah lihat dia nih di mana gitu ya. Terus tiba-tiba ada nih, gue pernah lihat di mana gitu ya. Tapi kan kayak bukan di waktu yang sama gitu. Artinya lo udah pernah merasakan dan mengalami hal tersebut. Ya itu namanya lucid dream lah kurang lebihnya. Terus yang tadi gue bilang, astral project dan lucid dream itu adalah dua hal yang belum terungkap dari sisi ilmiah atau sains. Ya seperti lo tahu lah ya, antara dunia atau keilmuan
gaib atau astral dan semacamnya tentu bersinggungan nih dengan dunia asli atau logika gitu. Kan ada orang yang lu logika aja, mana ada sihir Harry Potter gitu kan, ada aja orang kayak gitu kan. Sementara di sisi lain kita tahu lah semua hal yang berbau magis tentunya ada gitu, semisal dukun santet atau susuk atau semacamnya. Kurang lebih itu kan seperti Harry Potter cuman kearifan lokal gitu kan. Jadi pernah gue punya om nih, dia tuh pernah dinas di Kalimantan dan dia itu suka tuh melihat semacam petasan gitu kayak fireworks gitu. Cuman kan kalau petasan meledak tuh di atas tuh gitu kan. Kalau dia tuh lebih ke kayak semacam apa ya, kayak melintas gitu, kayak bintang jatuh gitu, tuh di atas tuh saut-sautan gitu, ntar warna hijau, ntar warna merah, kayak sihir Harry Potter lah pokoknya, kayak jurus Harry Potter gitu. Dan percaya nggak percaya hal itu ada gitu, mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan hal tersebut gitu. Dan kalau lu udah memperhatikan hal semacam itu di kehidupan lu gitu ya, lu akan secara mudah nih menelan sesuatu yang memang seharusnya dilogikakan sebagai hal tersebut. Misalnya nih, amit-amit ya, teman lo nih misalnya tiba-tiba buka bisnis dan bisnisnya nih yang lo tahu kurang beruntung gitu, maksudnya kurang laku lah barang yang dia jual misalnya. Tiba-tiba dengan kepercayaan penuh dia nih, dia pakai apa sih, semacam apa, kayak semacam jimat supaya dia laku, laris, dan tiba-tiba benar tuh laris. Nah itu hal kayak gitu kan, mau tidak mau kita hidup berdampingan dengan hal tersebut gitu. Masalah kepercayaan semua tentu ada batasannya, karena kalau terlalu percaya pun jatuhnya bisa jadi musyrik. Tapi kalau misalkan lo memang oke, gue percaya nih, ada gitu, gue tahu lah itu ada, ya oke, sebatas itu aja. Gue pribadi lebih kayak gitu, karena ada hal-hal yang sulit dijelaskan oleh logika, tapi itu kejadian gitu. Misalnya nih, kayak gue contohin lagi ya sekali lagi. Jadi gue pernah scroll di TikTok waktu zamannya demo di DPR tentang Omnibus Law. Jadi ada, gue lupa nama akun TikToknya, tapi dia itu bilang kalau di gerbang pintu DPR kenapa sekarang sangat sulit diterobos oleh massa yang demo, nggak kayak tahun 98 gitu bisa menduduki gedungnya secara langsung. Katanya memang sudah ada penjaganya, kayak semacam jin gitulah. Dan itu menurut orang-orang yang bisa dan tahu di bidangnya tentang pergaiban, mereka tuh tahu kalau HP-nya lah ya, semacam apa, nyawanya si jin ini tuh ya gede gitu, dan energinya cukup kuat gitu misalnya ya, bahasa faktanya gitu ya, realitanya seperti itu. Jadi menurut gue Asal Project ini percaya tidak percaya harus diyakini. Maksudnya bukan harus diyakini, kayak semacam lu ya percayalah, karena secara bukti gue punya teman, jadi teman tongkrongan gue, dia tuh emang suka lihat bokapnya yoga, karena bokapnya guru yoga kebetulan. Terus tiba-tiba di suatu malam ya, tanpa bokapnya sadarin itu, dia Astral Project tanpa keinginan dia gitu. Jadi tiba-tiba aja gitu, kayak dia lagi tidur, tiba-tiba kebangun nih, kebangun tapi bukan di realitanya, bukan di kehidupan yang seharusnya gitu. Jadi dia bisa lihat tubuhnya lagi tidur, terus anaknya lagi tidur, istrinya lagi tidur, dia bisa lihat gitu. Dan temen gue ini kebetulan di kamarnya lagi main game. Tiba-tiba katanya nih ya, bokapnya masuk. Kata pengakuan bokapnya nih, dia masuk dan lihat nih kalau temen gue lagi main game gitu kan. Terus besoknya ditegur, kamu kok malam lagi main game ya gitu. Iya. Dan temen gue tuh sangat sadar gitu bahwa nggak ada yang masuk kamar gue gitu. Kok dia bisa tahu gue jam segini, detik ini lagi ngapain gitu. Tapi dia nggak lihat siapa yang masuk atau siapa yang lagi memperhatikan dia gitu. Nah itulah semacam contoh bahwa adanya Astral Project ini ya sepenuhnya mungkin belum bisa diyakini secara ilmiah, tapi secara nurani ya, atau secara garis besar hal ini kemungkinan bisa terjadi gitu.
kalau mimpi lucid dream itu kan lo bisa lah mengalami hal itu gitu tanpa lo sadarin. Lo kadang lagi lucid dream gitu, cuman kadang lo lupa lo mimpi apa gitu kan. Dan mimpi itu kayak yang tadi gue bilang berasal dari otak lo gitu, sel dopamin namanya. Terus gue pernah lagi scroll Kaskus, memang gue kan suka dengerin podcast gitu ya, tapi gue kurang suka dengan podcast horor gitu. Cuman ada satu Kaskus nih ya, namanya The Myth, podcastnya The Myth namanya. Itu dia ngebahas tentang Astral Project. Apa sih Astral Project gitu? Gue kan pengen tahu gitu kan. Akhirnya gue play nih. Ternyata bintang tamunya adalah Frisly Herlin. Jadi Frisly ini adalah seorang vlogger asal Indonesia tentunya, yang memang indigo, kayak semacam Vilo Sebastian gitu kayaknya. Terus dia itu pernah melakukan hal ini secara sadar gitu. Jadi kata si Frisly ini, dia itu pernah keluar dari tubuhnya karena ada sesuatu yang memaksa. Jadi kakaknya lagi liburan ke Jepang dan ada hal nih yang mengganggu kakaknya, ya makhluk-makhluk gaib gitulah ya. Terus dikirimin lah nih fotonya, difoto sama kakaknya, terus dikirim ke Frisly ini. Kakaknya minta tolong, ini apa sih yang mengganggu gue gitu ya bahasanya. Terus Frisly ini mengaku dia nggak bisa lihat apa-apa dari foto tersebut gitu. Akhirnya dia berinteraksi dengan sosok yang menjaga dia, namanya Marsha kalau nggak salah. Bisa nggak sih nih, kata Frisly ya ke Marsha, kira-kira gue kesana langsung bisa nggak gitu. Ya mau nggak mau kan Astral Project itu tadi, karena pertama kakaknya ada masalah nih karena diganggu dengan makhluk yang tidak terlihat, tidak kasat mata tadi, tentunya ada di dunia astral tersebut gitu. Tapi secara real time, secara real life dari foto itu kan nggak bisa kelihatan tuh. Si Frisly ini tadi kan nggak bisa lihat, mau nggak mau dia harus ke sana gitu. Tapi gimana caranya, kan nggak mungkin nih beli tiket langsung ke Jepang cuman buat ngilangin ini setan doang gitu kan. Akhirnya dia berinteraksi dengan penjaganya supaya dia melakukan perjalanan astral tadi, Astral Project gitu. Dan si Marsianya ini atau penjaganya ini mengiyakan. Jadi kenapa si Frisly ini bisa dan berani? Pertama, dia ada yang jaga si Marsha ini tadi melalui yang tidak terlihat ya, tidak kasat mata di dunia astral tadi. Tentu dia ada yang jaga. Jadi sewaktu-waktu ada sesuatu yang menarik dia untuk tetap di dunia astral itu, tentunya bakal dibela gitu sama si Marsha ini gitu, makanya aman. Dan hal ini juga kan tentu bukan wisata gitu, tapi memang untuk ada kepentingan yang tadi diganggu kan kakaknya itu. Terus bisa tuh akhirnya si Frisly keluar dari tubuhnya. Tapi modelnya Astral Project ini, dia tuh nggak kayak terbang gitu kan, terus lu kemana gitu kayak balik-balik bambu gitu tiba-tiba dari Jepang. Itu tuh nggak kayak gitu metodenya. Jadi itu lebih kayak karena dia udah ngeliat foto tadi, jadi dia ingat lah atau tahu lah gambaran kamar hotel kakaknya ini gitu ya. Tiba-tiba dia udah di sana gitu aja pokoknya. Jadi nggak ada proses kayak di kehidupan nyata, mesti pesen tiket pesawat misalnya, atau mesti beli tiket bis atau gimana, nggak kayak gitu lah ya. Terus misalnya kalau fiksinya kan terbang gitu misalnya ya, si Frisly ini secara fiksi terbang misalnya karena dia di alam gaib, itu nggak kayak gitu. Pokoknya tiba-tiba dia udah di sana dan melihat langsung makhluk yang ada di sana. Jadi hal ini juga nggak langsung hilang nih si makhluk ini, karena dia bilang ya pokoknya makhluk-makhluk kayak gitu agak jahil karena suka, pertama ganggu, kedua tuh suka ngebokis gitu ya, istilahnya ngebokis lah. Jadi kalau lo tertarik dengan hal-hal semacam ini, lo bisa langsung dengerin nih podcastnya di The Myth, lebih tepatnya di Kaskus Podcast. Nah, balik lagi di awal gue bilang bahwa hal ini nggak bisa lo lakuin sendirian atau lo lakuin sembarangan, karena itu tadi lo bisa nyangkut di sana gitu ya, otomatis lo mati di dunia benar gitu kan. Ya hal semacam itu tentunya sangat-sangat tidak menyenangkan pastinya gitu kan. Lalu untuk mencegah hal ini, kalau memang lo mau benar-benar nyoba nih ya, lo benar-benar pengen nyoba banget nih namanya Astral Project, sebisa mungkin lakukan dengan orang yang memang proper di bidang ini.
Misalnya nih, kayak memang lo punya teman terus indigo, terus memang dia tahu banget cara melakukan hal ini dan memang dia sudah mengalami hal ini gitu, terus dia tahu caranya kalau lo kenapa-napa di sana caranya balik lagi ke sini gimana gitu ya. Terus abis itu jangan sendirian ya, tadi gue bilang juga ada temen yang sendirian. Terus kalau bisa itu kurangi selengean lo gitu. Jadi oke nih, lo udah lepas nih dari tugas lo ya, pastinya lo gak bakal selengean sih, tapi untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan gitu ya, jangan lo kurangin lah ke keseruan-keseruan aneh lo itu di dunia asli gitu. Misalnya lo, wih gila gue udah keluar nih kan, set tubuh gue gitu, terus lo gampar-gampar teman lo gitu kan, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Terus habis itu tiba-tiba nih lo coba, udah gitu. Tapi posisinya di situ lo tahu misalnya udah ada makhluk itulah yang tadi gue bilang kan, udah ada makhluk aneh tadi, cuma lo bodo amat gitu. Lo coba menempati posisi lo yang tadi nih, yang di raga asli lo nih, set duduk kan, 1, 2, 3, 4, 5, kok kagak balik gitu kan, begini tangan lo yang begini malah sukma lo gitu, bukan raga asli lo. Wah itu hal-hal semacam itu yang nggak bisa, yang belum bisa untuk untuk diselamatkan lah istilahnya ya, karena lu nyangkut kan berarti di sana gitu. Lalu Astral Project juga agak menyeramkan ya, karena dia itu sifatnya kan gaib ya, nggak ya, alam yang tidak kita ketahui lah prinsipnya seperti apa, metode dan mekanisme kerjanya seperti apa gitu, lalu ekosistemnya juga seperti apa. Otomatis jangan sembarangan gitu, balik lagi ke diri lu sendiri, jangan sembarangan. Lalu tentuin dan pastikan bahwa lu udah bisa sepenuhnya mengendalikan diri lo deh gitu. Jadi nggak ada nggak ada keraguan lagi lah di diri lo gitu. Dan ibadah gitu pastinya, lo nggak bisa sembarangan, kayak gue bilang tadi, lo nggak bisa sembarangan melakukan hal ini gitu. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai Astral Project dan Lucid Dream. Karena berdasarkan pengamatan gue, keduanya itu sebetulnya berkaitan, cuman ada perbedaan di bagian keilmuan itu tadi. Astral Project mungkin belum terungkap, tapi Lucid Dream bisa jadi nih ya, ada sainsnya gitu kan, ada keilmuannya, karena itu kan mimpi ya, jadi lu sepenuhnya ada di pikiran lo gitu kan. Kalau Lucid Dream itu kan seperti itu nih, tapi kalau Astral Project kan beda gitu, lu udah berhubungan dengan hal-hal yang tidak mungkin dunia sains lakukan gitu. Karena dengan itulah lo bisa sadar gitu kalau kita hidup nggak sendirian. Ya tentunya, tapi maksudnya dunianya kita itu tidak sendirian. Bisa jadi kan ada parallel universe kan, atau universe lain kan, kayak misalnya di dunia-dunia Marvel atau DC gitu kan, ada orang yang mirip kayak lo atau memang lo tapi nasibnya berbeda, atau pola pikir dan semuanya berbeda gitu kan. Astral Project ini ya lebih ke ilmu-ilmu yang tidak pasti gitu, ilmu-ilmu yang belum bisa dibuktikan secara logika kebenarannya gitu. Tadi itu pengendalian diri itu sangat penting, dan lo harus yakin kalau lo tuh kuat untuk melakukan hal tersebut. Semuanya lah ya di hidup juga kan harus kayak gitu, yakin, itulah kuncinya gitu kurang lebih. Dan punya niatan, dan niatan lo ini harus baik tentunya gitu. Ya mungkin itu aja kali ya yang bisa gue sampaikan di kesempatan kali ini. So thank you banget nih udah dengerin gue, karena di video selanjutnya gue bakal ngebahas hal lain selain dunia Astral Project dan juga dunia-dunia gaib tentunya gitu. Jadi gue juga bukan proper di bidangnya, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah tata bahasa dan cerita yang agak belok misalnya, atau tidak benar secara fakta. Tapi ini ada sumbernya karena gue cari sumbernya dulu gitu, experience orang dan juga masukan-masukan dari orang lain gitu. Apabila lo suka dengan video-video semacam ini, di lain waktu gue bakal bikin video-video lain yang juga bercerita tentang hal lain juga gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe video gue.
So see you in the next time.